Eh, Mulai ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah liburan 2 minggu? Ada yang masih di kampung atau sudah ada yang di Madiun atau nggak ada yang mudik? Alhamdulillah baik, Pak. Saya tidak mudik. Nggak mudik. Enggak, Pak. Oke, hari ini pertemuan pertama setelah UTS dan setelah libur Lebaran. Hari ini kita santai aja sambil nanti untuk persiapan materi minggu depan. Jadi untuk minggu depan we start practice. Jadi kita mulai praktek, kita mulai melatih skill kalian dalam speaking, writing, listening, and reading, semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi hari ini pemanasan, intro, seperti yang ada di Elma, we talk about the speaking out. Jadi kita mulai dulu dari speaking, yang paling basic dulu. Jadi in English, there are 4 skills that you must be master. Jadi ada 4 skill yang harus kalian kuasai. Pertama adalah dibagi menjadi 2, ada productive skill, ada receiving skill. Productive skill itu ada 2, ada writing dan juga ada speaking. Kemudian receiving skills itu ada 2 juga, yaitu listening dan reading. Jadi ada produktif, ada yang receiving. Maksudnya apa? Yang namanya produktif, we talk about the how you produce something with your language. Jadi ketika kalian memproduksi sesuatu dalam bahasa, itu namanya productive skills. Nah, productive skills itu ada speaking, ada writing. Kenapa? Karena ya produk kalian dalam berbahasa, ya nanti kalau ada yang kurang jelas atau mungkin koneksinya stabil, tolong kasih tahu di chat ya, di chat atau di grup WA. Suaranya macet-macet, Pak. Ya, karena saya pakai internet kampus ini lumayan, hampir semuanya online sih. Jadi mungkin nanti agak kurang jelas. Makanya saya pelan-pelan aja ngomongnya. Jadi yang namanya produktif, ketika kalian ngomong, ketika kalian ketika kalian menggunakan bahasa, maka ada 2 produk yang kalian hasilkan, yaitu bagaimana cara kalian ngomong dalam bahasa Inggris speaking. Kemudian ketika kalian menulis sesuatu, itu juga produk dari sebuah bahasa, yaitu writing. Jadi menulis dan berbicara itu adalah bagian dari skill produktif, skill produksi. Jadi apa-apa yang kalian hasilkan dari berbahasa atau berkomunikasi. Kemudian ada yang namanya receiving skills. Receiving skills itu adalah bagaimana keahlian kalian untuk menerima sesuatu dalam konteks berbahasa. Jadi konteksnya adalah ketika kalian mendengarkan sesuatu atau kalian membaca sesuatu, maka kalian itu mendapatkan informasi dari sebuah produk bahasa. Itulah kenapa di listening dan reading itu masuk ke receiving skills. Jadi ini biasanya nanti saling berkaitan. Jadi
receiving skills yang ini dengan productive skills yang ini itu saling berkaitan. Jadi ketika kalian nanti praktis tentang speaking, maka otomatis kalian nanti juga akan praktis tentang listening. Karena ya kalau kita ngomong, pasti kita akan mendengarkan sesuatu. Ketika kita mau berkomunikasi, maka kita harus mengetahui komunikasi apa yang dibicarakan orang lain. Makanya ketika kita belajar speaking dalam bahasa Inggris, maka listening pun nanti juga akan diajari. Kemudian ketika kalian nanti belajar ke writing, menulis, maka receiving skills yang kalian kuasai adalah, yang harus kalian kuasai juga, yaitu adalah reading. Jadi menulis dan membaca itu adalah satu kaitan, satu kesatuan. Tapi apakah di kotak-kotakan seperti ini? Enggak, semuanya saling berkaitan. 4 skill itu saling berkaitan. Jadi skills yang pertama, kemudian sampai skills yang keempat, jadi semuanya saling berkaitan. Tidak ada yang ini pasangannya ini pasangannya ini. Itu hanya pasangan itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi ketika kalian speaking, maka gandengannya listening. Ketika kalian writing, gandengannya reading. Tetapi itu tidak baku. Semuanya saling berkaitan. Ketika kalian menguasai speaking, kalian menguasai reading, kalian menguasai listening, kalian menguasai writing, ya, jadi good gitu loh. Jadi apakah semua guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris ya? Apakah semua dosen bahasa Inggris itu menguasai 4 skill itu? In 100% no. Jadi tidak semua dosen bahasa Inggris itu 100% bisa menguasai 4 skill itu. Biasanya dosen atau guru bahasa Inggris itu menguasai hanya beberapa skillsnya saja. Biasanya 2 atau 3. Contoh, ada guru atau dosen bahasa Inggris atau mereka yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu hanya menguasai speaking and listening, hanya menguasai writing and reading. Jadi tidak semua skills itu bisa dikuasai 100%, tetapi karena mereka terjun di bahasa Inggris, entah itu sebagai sastrawan, entah itu nanti sebagai guru atau dosen, maka mau nggak mau mereka harus menguasai semuanya, tetapi penguasaannya itu biasanya under 100%, jadi di bawah 100%. Seperti saya tidak terlalu menguasai speaking. My speaking is a very basic. Jadi speaking saya itu sebenarnya speaking basic ya. Tapi ketika orang lain ngobrol dengan saya in English, ya saya tahu yang mereka obrolkan apa, yang mau saya jawab itu juga apa saya tahu. My strongest skills in writing. Jadi skill saya itu sebenarnya di writing. Saya lebih suka menulis daripada speaking. Saya lebih suka writing daripada speaking. Makanya saya jarang banget ngomong pakai bahasa Inggris karena ya speaking is not my it's not my advanced skills gitu loh. Jadi saya jarang banget ketika ngajar pakai bahasa Inggris ya kayak gini, karena memang skill saya kebanyakan itu di writing dan reading. Ini juga nanti berkaitan dengan 2 tesis saya ya, tesis saya S1 dan S2 itu writing dan reading. Jadi lebih banyak saya membahas itu daripada ke speaking and listening. Tapi nggak tahu kenapa semester ini saya dapatnya juga mata kuliah yang saya sama sekali juga jarang gunakan sih. Contohnya di bahasa Inggris MKDU, kemudian di bahasa Inggris saya dapatnya di academic listening. Jadi ya itu juga bagian dari belajar saya juga untuk belajar skill-skills yang lain. Oke, hari ini kita ngomong tentang speaking. Ini yang perlu kalian perhatikan. Nanti untuk praktis minggu depan adalah ini. Oke, sebentar. Oke, speaking. Speaking itu apa sih? Kemudian kenapa sih perlu? Speaking itu adalah awal dari sebuah komunikasi. Ketika kalian mulai mengenal bahasa,
ketika umur 1-2 tahun atau 2,5 tahun, maka yang kalian pelajari pertama itu adalah speaking, bukan writing, bukan reading, tetapi speaking and listening. Basic skills yang kalian pelajari itu di situ. Jadi nggak mungkin kalian dari kecil umur 1,5 tahun misalnya sudah diajari nulis, kan nggak mungkin. Pasti yang diajari pertama adalah itu pasti adalah bagaimana kalian mampu menguasai productive skills. Salah satunya adalah saya sambil buka ya. Yang kalian pelajari pertama itu pasti adalah bagaimana kalian mampu berkomunikasi secara lisan dengan siapapun itu, dengan orang tua, dengan di sekitar kalian. Jadi yang pertama kali diajarkan itu pasti speaking and listening. Kalian mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang, kalian menirukan. Oke. We talk about the speaking out. Saya ngambilnya dari Rina de Vries dari Birmingham International Academy, jadi University of Birmingham. Jadi beliau merangkum beberapa hal bagaimana kita bisa menguasai skills kita, terutama di speaking. Oke. Di sini nanti yang akan saya jelaskan itu adalah why speaking English can be difficult. Kemudian what can you do to become more fluent. Jadi kenapa sih bahasa Inggris itu sulit, terutama speaking ya. Speaking in English itu sangat sulit. Kemudian what you can do to become more fluent. Jadi bagaimana nanti kalian bisa ngomong dengan lancar, ngomong dengan tanpa putus, tanpa terbata-bata ya. Akan kita pelajari. Pertama adalah what can make speaking difficult. Jadi apa sih yang membuat ngomong dalam bahasa Inggris itu sulit? Pertama adalah listening. Jadi saling berkaitan ya. Ketika kita ngomong speaking, when we talk about the speaking, we talk too about the listening. Jadi apa yang kalian dengar itulah nanti yang akan kalian olah di otak kalian, di bagian pemrosesan bahasa kalian di otak kalian, kemudian nanti menghasilkan sebuah produk bahasa, sebuah produk komunikasi yang keluar dari mulut kalian. Itu namanya proses dalam berbahasa. Dalam bahasa Inggris itu dipelajari di bagian psikolinguistik. Jadi psikolinguistik bukan berkaitan dengan jiwa, psikolinguistik itu berkaitan dengan bahasa dan otak. Karena psikis itu yang kita bicarakan adalah otak. Bagaimana otak itu memproses bahasa menjadi sebuah produk bahasa. Oke, listening kenapa sulit? Conversation is only 50% you and the other is 50%. Jadi yang namanya komunikasi itu sebenarnya 50-50. Jadi ketika semua orang bisa ngobrol, ngobrol dalam bahasa Inggris, ya semua 50-50. 50 kamu yang ngobrol, 50 yang mendengarkan. Jadi kenapa listening itu sangat sulit? Ya kalau kalian cuma ngomong dengan saya, when we talk about the speaking with me, for example, mostly all of you, some of you maybe understood about my topic, about my explanation. But when you talk with the native speaker, ketika kalian ngomong dengan native, misalnya dari UK, misalnya dari US, gak usah jauh-jauh UK, US deh. Kalian ngomong dengan orang Malaysia yang bahasa Inggrisnya yang enak saja, itu biasanya kalian juga sulit mencerna, karena ya itu tadi bedanya kita dengan mereka adalah di kita bahasa Inggris itu sebagai foreign language, sebagai bahasa asing, bukan sebagai second language. Tetapi bagi mereka itu adalah second language. Second language itu berarti mereka menggunakan itu setiap hari, setiap waktu. Kita menggunakan bahasa Inggris itu kalau diperlukan. Misal ketika kita ada acara di luar,
ketika ada acara dengan orang-orang dari luar negeri, maka kita hanya baru menggunakan itu sebagai bahasa kita. Tetapi ketika itu jarang digunakan, ya biasanya level kita itu juga akan turun. Jadi level bahasa Inggris kita juga nanti akan turun. Level listening kita, level speaking kita nanti juga akan turun. Jadi listening itu sangat sulit, terutama kalau kita ngomong native ya. Tapi kalau ketika kalian ngobrol dengan sesama kalian, mungkin hampir semuanya pasti paham deh apa yang kalian bicarakan satu sama lain. Tetapi ketika ngobrol dengan native, ya itu sangat sulit. Apalagi kalau kalian ikut tes TOEFL misalnya. Sorry. Oke, di tes TOEFL kenapa agak sulit? Karena di tes TOEFL itu kebanyakan yang dipakai adalah native English. Biasanya yang dipakai itu British. British itu ketika ngomong, ketika mereka speaking, ketika mereka ngobrol itu temponya memang sedikit agak cepat daripada American. American itu temponya masih bisa kita ikuti, tetapi British itu temponya sudah agak sedikit meningkat ya. Jadi terutama British itu, meskipun British itu juga nanti bisa masih dibagi beberapa daerah ya. Misal kalau mendekati Irlandia, mendekati Wales, itu bahasanya masih enak. Kalau Birmingham itu biasanya slangnya banyak. Jadi kita harus tahu pola-polanya seperti apa. Ya sama seperti di kita sih. Di kita itu setiap daerah itu punya keunikan sendiri, terutama dalam bahasa Indonesia ya. Saya nggak ngomong bahasa daerah. Karena kalau bahasa daerah otomatis setiap daerah punya bahasa daerah masing-masing. Tetapi bahasa Indonesia setiap daerah itu biasanya memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jadi bahasa Indonesia di Jawa dengan bahasa Indonesia di Aceh misalnya atau di Sumatera misalnya tentu berbeda konsepnya, bukan berbeda konsep ya, berbeda logatnya, tetapi yang dibicarakan sama seperti di bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu beda aksen, beda logat, tetapi sebenarnya cara komunikasi itu sama. Jadi meskipun masih satu daerah, seperti saya contohkan tadi di British itu, nah di Inggris itu di kota Birmingham dengan di kota-kota lainnya tentu berbeda. Bahasa Inggrisnya ada yang books murni, ada yang slang, ada yang campuran. Jadi tergantung tergantung di daerahnya itu lebih banyak seperti apa. Oke. Kita masuk yang kedua. If you don't understand what someone is saying, it's difficult to replay. Jadi ketika nanti di listening kalian kesulitan, otomatis nanti kalian akan kesulitan untuk menjawab apa yang dikatakan oleh lawan bicara kalian. Jadi kenapa ini bisa sulit? Pertama adalah decoding individual words and main message. Jadi dalam bahasa ini, dalam berkomunikasi di otak ya, terutama prinsipnya sama dengan ketika kalian membuat sebuah video, ya, kemudian video itu kalian edit, kalian render. Nah di render itu pasti ada namanya decoding, ada namanya encoding. Jadi ada yang memasukkan kode, ada yang mengeluarkan kode. Ketika kode yang dimasukkan itu rumit, kalian tidak bisa menjabarkannya, maka otomatis encodingnya itu juga nggak akan selesai, nggak akan bisa menghasilkan sesuatu. Jadi decodingnya individual word, main message-nya individual word yang digunakan maupun yang kalian kuasai dengan main message yang ingin disampaikan, ketika sama-sama tidak menguasai maka ya sama aja gitu loh, kalian nggak akan bisa berkomunikasi. Kemudian speed of the other speaker, jadi speednya itu kadang juga mempengaruhi. Saya ketika ngajar maka speed saya memang standar seperti ini, tapi ketika berkomunikasi dengan orang in English maka speed saya juga akan berbeda. Nah, speed ini nanti juga akan mempengaruhi bagaimana kalian menangkap
informasi, bagaimana kalian nanti menangkap menangkap info yang disampaikan oleh speaker atau lawan bicara kalian. Kemudian accent, logat. Jadi kenapa logat itu juga sangat mempengaruhi, karena ya seperti di awal saya bilang, logat dalam bahasa Inggris sama-sama di Inggris, sama-sama di British, tetapi setiap kota itu memiliki aksennya sendiri, memiliki logatnya sendiri. Sama di Indonesia, bahasa Indonesia di Jawa, nggak usah jauh-jauh deh, di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur misalnya, dia punya logat bahasa Indonesia sendiri-sendiri. Apalagi nanti sudah beda pulau, di Sumatera ada Aceh, ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan seterusnya, di Kalimantan, kemudian ada di Papua, ada di Sulawesi. Mereka punya logat masing-masing ketika ngomong bahasa Indonesia. Meskipun secara bahasa, secara target informasi itu sama. Beda lagi kalau kita ngomong bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu secara garis besar memang sama dengan bahasa Indonesia, tetapi ada beberapa kata yang mungkin di bahasa Indonesia berarti A, di bahasa Melayu berarti B. Ya, itu sudah bukan logat lagi, tapi sudah perbedaan dalam hal pemaknaan bahasa. Tetapi kalau kita ngomong logat, ya kita ambil contoh bahasa Indonesia aja gitu loh. Kalian ngobrol dengan teman kalian yang di Surabaya misalnya, pakai bahasa Indonesia, tentu cara ngomongnya juga berbeda, bahasanya juga berbeda gitu loh. Mereka mungkin agak sedikit, nadanya juga akan sedikit tinggi. Nah, kalian yang sering di sini, yang sering di Jawa Timur bagian barat, mendekati Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya, pasti bahasa Indonesianya lebih kalem, lebih lebih smooth, lebih enak. Beda lagi nanti dengan di Sumatera. Di Sumatera memang intonasinya tinggi. Kemudian beda lagi dengan di Papua. Di Papua intonasinya juga berbeda lagi dengan yang ada di Sulawesi, yang ada di Bali, dan seterusnya. Oke, itu di speaking. Oke, bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, nggak ada kata lain selain praktis. Ketika kalian ingin melatih listening kalian, ya mau nggak mau kalian praktis. Praktisnya apa? Praktisnya ya kalian bisa mendengarkan banyak sih radio-radio tentang bahasa Inggris, contohnya di VOA, ada di BBC Radio Broadcast, kemudian kalau nggak mau dengar itu, dengar musik aja musik aja nggak masalah. Musik bahasa Inggris banyak, malah itu temponya lebih cepat dari ketika kalian mendengarkan radio. Jadi musik ya, kalian kalau kalian ingin listeningnya bagus, mendengarkan musik tanpa step by step ya. Misalnya kalian dengarkan musik dengan lirik, kemudian setengahnya, kemudian seperempatnya, baru nanti setelah itu mendengarkan tanpa lirik. Jadi kalian bisa tahu, oh ini ngomongnya gini, ini ngomongnya gini, atau enggak kalian lihat movie, lihat film. Lihat filmnya itu jangan yang translate-nya bahasa Indonesia, tapi yang subtitlenya tetap bahasa Inggris. Jadi mereka ngomong bahasa Inggris, subtitlenya tetap bahasa Inggris. Jadi kalian tahu ketika muncul kata ini mereka ngomongnya gimana, ketika muncul kata ini mereka ngomongnya gimana. Jadi kalian juga tahu bagaimana mengucapkannya, kemudian kalian tahu mendengarkannya itu seperti apa, kalian bisa melihatnya.
Oke, saya lanjutkan ya. Tadi listening. Jadi ketika kita tidak bisa mendengarkan, bukan tidak bisa mendengarkan ya. Ketika kita tidak mampu untuk mendengarkan cara berkomunikasi mereka, biasanya ada kata-kata yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah I do not quite follow. Saya tidak bisa mengikuti perkataan Anda, atau excuse me. Excuse me itu biasanya ketika kalian kurang paham tentang apa yang dibicarakan. Kemudian ada I'm sorry I didn't understand that, and then could you repeat that please, dan seterusnya, do you mean, dan seterusnya. Itu adalah frasa-frasa yang sering digunakan ketika kalian memang tidak bisa menangkap informasi yang sedang disampaikan. Oke, kemudian difficulty yang kedua adalah vocabulary. Jadi di samping listening, penguasaan vocabulary terutama dalam speaking itu sangat penting. Jadi vocabulary kalian, kosakata kalian itu harus ditingkatkan. Caranya gimana? Praktis. Jadi semua hal itu di sini kita akan ngomong praktis. Jadi vocabulary tidak bisa kalian tingkatkan hanya dengan membaca, tetapi kalian harus sering menggunakannya. Contohnya ketika vocabulary-nya nggak sesuai, vocabulary-nya kurang, maka biasanya akan seperti ini ya. What I mean is the things, the something when you do kind of, I mean, dan seterusnya. Jadi biasanya ngomongnya akan ada jeda, akan ada ketika saya ngomong seperti ini loh, ada hal-hal yang perlu kita pikirkan dulu. Jangankan di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia pun ketika kalian mau ngobrol, kadang juga ada jedanya. Kalian harus memikirkan kata-kata yang pas. Tentu berbeda ketika kita ngobrol secara dengan teman kita, dengan kalian ngobrol di forum formal seperti ini, tentu berbeda bahasa yang digunakan. Saya kalau ngobrol dengan teman saya, mungkin saya bisa lebih informal. Tetapi ketika saya ngobrol dengan kalian dalam konteks pendidikan, maka bahasa yang saya gunakan otomatis tidak bisa bahasa yang informal, tetapi bisa saja bahasanya formal dan kemudian bahasanya juga informal, saya mixing. Tetapi ketika saya ngobrol dengan pimpinan misalnya, dengan kaprodi, dengan dosen-dosen yang lain, maka bahasa yang saya gunakan juga mungkin bahasa yang lebih formal, bukan bahasa yang seperti ini. Tapi it's okay, vocabulary bagi kalian itu tidak harus dikuasai dalam satu semester, enggak. Jadi bertahap. Ketika kalian mau praktis terus, maka vocab itu otomatis nanti akan terus tumbuh, terus ada dalam diri kalian. Jadi ketika kalian lebih banyak practice, maka otomatis vocabnya nanti juga akan bertambah juga. Oke, what can do? Pertama adalah learn new vocabulary and revise regularly. Jadi belajar, revise. Jadi belajar ketika ada salah direvisi, belajar ketika ada salah direvisi. Kemudian use a filler gives you time to think. Jadi ada fillernya, ada time to think. Waktu untuk mendengarkan, waktu untuk berpikir, waktu untuk mencermati apa yang sering digunakan. Kemudian replace use word you don't know. Jadi ketika ada kata-kata yang sulit kalian gunakan, kalian bisa merephrase-nya, parafrasenya, menggunakan parafrase yang lain. Kemudian activate your existing vocabulary. Jadi saya yakin all of you itu pasti punya existing vocabulary. Kalian punya dasar-dasar vocab yang bagus terutama dalam bahasa Inggris. Ya, itu kalian bisa tingkatkan, kalian bisa activate lagi, kalian bisa gunakan lagi. Cara yang bisa digunakan adalah ini, commentary your heart, ada mind maps, puzzle, crossword. Jadi main teka-teki silang itu sebenarnya bukan untuk menghabiskan waktu ya, tapi lebih banyak untuk bagaimana kita menguasai vocab yang baru, bagaimana kita belajar kosakata yang baru dengan makna yang sama tetapi dengan kosakata yang berbeda. Oke, the next one, ini yang agak sulit bukan hanya bagi kalian, tetapi hampir semua pembelajar bahasa Inggris ya, yaitu grammar. Jadi grammar dimanapun itu pasti selalu memiliki tingkat kesulitan sendiri, baik
yang mereka benar-benar belajar di bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, atau seperti kalian yang mendapatkan bahasa Inggris itu cuma 1 semester misalnya, maka grammar itu juga akan jadi momok ketika kalian belajar bahasa Inggris, ketika kalian mau ngomong bahasa Inggris. Secara informal, grammar itu tidak terlalu penting, tidak terlalu sering digunakan. Tetapi secara formal, grammar itu lebih sering digunakan. Saya sendiri pun di grammar itu juga nggak terlalu baik. Jadi grammar saya itu sebenarnya juga nggak terlalu baik. Tetapi bagaimana saya menutupinya? Ya belajar gitu loh. Ketika saya mau ngajar, pasti bukunya saya baca, informasinya saya baca dulu seperti apa, kemudian pola-polanya seperti apa. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya gimana? Ya itulah triknya gitu loh. Kalian belajar dulu, kalian membaca semua hal tentang grammar. Oke, don't worry about the mistake, we all make them. Jadi jangan khawatir ketika kalian menggunakan grammar yang salah. Secara informal, ketika kalian menggunakan grammar yang salah, itu pun juga gak masalah sebenarnya. Selama bahasa kalian, selama message kalian, pesan kalian itu bisa diterima. Tetapi ketika bahasa kalian itu sudah tidak dapat diterima, ya otomatis kesalahan grammar itu juga akan menjadi kesalahan yang besar juga. Tetapi selama pesan kalian itu masih bisa diterima, ya it's okay, nggak masalah kalian menggunakan kalian membuat kesalahan dalam grammar. Jadi contohnya di sini, you are a learner, you are allowed to make a mistake. Jadi kalian itu dalam tahap belajar. Jadi kalian masih diperbolehkan membuat kesalahan. Ketika kalian tidak diperbolehkan buat kesalahan, maka kalian namanya bukan belajar. Kalian sudah harus menguasai. Tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama bagaimana menguasai bahasa Inggris itu dengan baik. Saya pun juga masih belajar. Karena tentu berbeda ngajar di bahasa Inggris with the full English dengan ngajar di kalian dengan MKDU bahasa Inggris. Jadi tentu berbeda step-stepnya, berbeda cara ngomongnya. Maka saya juga belajar di situ. Oke. Kemudian meskipun tadi kalian diizinkan atau tidak dipermasalahkan ketika membuat kesalahan, tetapi alangkah baiknya ketika kalian mampu mengimprove grammar kalian, mengimprove reading kalian. Caranya gimana? Caranya adalah membaca. Jadi kuncinya adalah practice and reading. Jadi ketika kalian mau belajar speaking, maka yang perlu kalian kuasai adalah bagaimana kalian praktisnya bagus, kemudian di grammar dan vocab itu kalian kuasai dengan membaca. Sering membaca, sering mendengarkan, itu menjadi hal yang bagus ketika kalian mau mengimprove skills dalam diri kalian. Oke. Kemudian dan seterusnya difficulty pronunciation, ada I, ada U, ada E, ada O. Jadi kalian ngomong pronunciation ini dengan baik. Oke. Saya lanjutkan aja. Oke, kemudian when we talk about how to make you fluent in English, ya mau nggak mau kalian harus praktis, kalian harus belajar, kalian harus kalian harus praktek terus menerus. Bisa dengan teman kalian, bisa dengan saudara kalian, bisa dengan siapapun itu. Jadi yang namanya praktis itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat ya. Kalian bisa praktis dimanapun dan kapanpun. Yang penting adalah kalian konsisten untuk menerapkannya. Jadi ngomongnya bagus, kemudian listeningnya bagus, kemudian bagaimana vocabulary kalian bisa dikuasai dengan baik. Oke, itu di speaking. Kemudian bagaimana sih kalau kita menggunakannya dalam sebuah presentation, sebuah presentasi dalam bahasa Inggris.
Okay, let's move to another material. Ini ada 10. Okay, how to give a good presentation. Jadi ketika kita ngomong speaking, maka kita ngomong ke good presentation. Presentasi yang baik itu seperti apa sih? Presentasi yang baik itu sebenarnya relatif. Relatif itu gimana? Ada yang make a good presentation with a sentence, ada yang make a good presentation with point, just point. Tetapi ketika kita ngomong PowerPoint, maka yang disampaikan sebenarnya bukan sentence-nya, tapi adalah poin-poinnya. Nah, ini yang biasanya menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah kesalahan di kita adalah ketika kalian menggunakan PowerPoint, tetapi materi yang kalian masukkan ke dalam PowerPoint itu adalah materi kalimat yang ada di makalah. Jadi makalah kalian copy paste ke presentasi ke PowerPoint, kemudian kalian tampilkan. Yang ngapain gitu loh. Padahal esensi dari sebuah PowerPoint adalah bagaimana kalian menyampaikan poin-poin dari makalah kalian. Jadi poinnya apa? Kalian jelaskan, bukan poinnya apa? Kalian bacakan. Esensinya bukan seperti itu. Tapi yang namanya presentasi adalah ketika ada poin, kalian mempresentasikannya. Oke, saya lompati aja. Oke, type of presentation, quick 1 minute what I do talk. Jadi apa sih yang akan saya bicarakan? Itu kita harus mengetahuinya dalam 1 menit. Kemudian 25 minutes conference paper presentation. Ada yang namanya 25 menit conference paper. Jadi kalian konferensi atau presentation paper itu 25 menit. Kemudian ada project presentation. Ketika kalian punya sesuatu, kalian mau presentasikan, biasanya di sebuah perusahaan, ini yang cocok dengan kalian di manajemen. Kemudian ada thesis defense, seperti saya di bahasa Inggris, maka otomatis tesis saya di bahasa Inggris, tesis saya adalah bahasa Inggris, otomatis sidang saya itu juga menggunakan bahasa Inggris, maka namanya thesis defense. Kemudian job talk, job interview, kemudian dan masih banyak lagi. Kemudian what they have in common, never enough time to talk about everything. Kemudian all of them reflect on you, need practice and polish. Kemudian fokus on clear goal and message. Jadi apa yang perlu kalian perhatikan adalah itu. Biasanya adalah ini, never enough time to talk about everything. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk berkata tentang apapun. Jadi usahakan presentasi kalian itu adalah sesimpel mungkin, tetapi semua informasi itu bisa tercover dengan baik. Kemudian all of them reflect on you and need practice to polish. Jadi kalian perlu praktis ketika ngomong dalam bahasa ketika kalian mau presentasi, terutama dalam bahasa Inggris. Tidak hanya malam kalian buat materi, besok presentasi nggak bisa. Jadi kalian harus prepare well about your presentation. Kemudian fokus on clear goal and message. Ya, ini poinnya adalah ketika kalian bisa membuat bahasa yang ketika kalian buat presentasi yang clear, yang jelas tentang pesan kalian, yaitu adalah presentasi yang baik. Kemudian top 10 pointers for a good talk. Di situ ada beneath, kemudian avoid trying to cram too much into one slide. Ini yang sering digunakan ya. Sering kalian masukkan. Jadi jangan terlalu banyak hal-hal yang nggak penting dalam satu slide. Usahakan satu slide itu adalah satu slide yang memang ingin kalian bicarakan, bukan beberapa hal yang ingin kalian bicarakan. Kemudian be brief, use keyword rather than long sentence. Ini kuncinya. Jadi use keyword bukan long sentence. Jadi gunakan kata kunci, bukan sentence, bukan kalimat, bukan copy paste dari makalah ke PowerPoint. Kemudian avoid covering up slide. Jadi hindari covering up slide itu hal-hal slide-slide yang nggak penting, yang nggak seharusnya ada, yang memang nggak harus ditampilkan, itu nggak harus ditampilkan juga. Kemudian use a large font, font yang besar, karena large font itu relatif ya. Kadang ada yang bagi kalian sudah besar, tapi bagi audiens itu ada yang ngomongnya kurang besar. Soalnya itu tergantung
proyektornya juga. Selama proyektornya itu bisa mengcover sih, it's okay. Tapi kalau proyektornya itu tidak bisa mengcover, maka kadang yang kalian lihat itu juga kurang, yang kalian lihat besar, belum tentu yang dilihat orang lain itu besar juga. Kemudian use color to emphasize, gunakan warna yang sesuai dengan slide kalian. Jangan warna yang sama dengan slide kalian, usahakan kontras. Kemudian hindari terutama warna merah ya untuk presentasi. Kenapa? Warna merah itu dalam hal presentasi itu sangat melelahkan mata, terutama untuk audiens ya. Karena warna merah itu kita harus fokus maksimal untuk melihat presentasinya, maka avoid red color. Jadi gunakan warna selain warna merah, tapi kontras dengan background slide kalian. Kemudian use illustration to get across the key concept. Gunakan ilustrasi atau gambar yang sesuai dengan apa yang ingin kalian bicarakan. Kemudian eye contact sangat penting. Yang namanya ngomong otomatis kita harus pakai eye contact, harus kontak mata kita itu seperti apa. Tidak selalu mengarah ke slide, tidak selalu mengarah ke penonton, tetapi berimbang. Kapan kita mengarah ke slide, kapan kita mengarah ke audience. Kemudian be ready to skip slide if time is short. Jadi kalau waktunya udah mepet, kalian punya 20 slide, tapi waktunya cuma 10 menit. Ya, mau nggak mau kalian harus bisa praktis. Skip berapa slide untuk mengambil poin-poin yang penting aja. Tetapi ketika waktunya banyak, kalian bisa presentasi semuanya. And the last one is practice. Ya, mau nggak mau kalian harus practice and practice. Jadi semakin banyak kalian praktis, maka semakin bagus untuk perkembangan kemampuan keahlian kalian. Oke, ini contoh-contohnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, bagaimana other thing to consider, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah oral communication is different from written communication. Keep it simple and focus on few key points, repeat key insight. Jadi komunikasi secara oral dengan komunikasi secara written itu tentu berbeda. Nah, kalian harus bisa membedakan itu. Kalau written nggak terlalu panjang, nggak masalah selama konsepnya jelas. Tapi di oral communication kalian harus menjelaskan sedetail mungkin apa yang menjadi konsep kalian dalam berbicara. Kemudian be sensitive to your audience. Jadi kalian harus mengetahui audiens kalian itu seperti apa. Jangan kalian menyamaratakan semua penonton, semua audiens kalian, tetapi kalian harus tahu audiens kalian seperti apa. Apakah itu general, publik, atau hanya untuk hanya untuk kalangan kalian sendiri, atau untuk presentasi project dengan pimpinan, itu tentu berbeda. Kemudian make the audience want to learn more. Jadi bagaimana kita membuat audiens itu bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian handling Q&A is important as of the formal talk itself. Jadi ya ini biasanya sering miss ya. Jadi biasanya kalau sudah masuk Q&A, question and answer, itu biasanya semuanya miss. Jadi waktu yang harusnya cukup itu jadi tidak cukup. Jadi kalian harus bisa kalian harus bisa manage bagaimana Q&A itu nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian practice by yourself. Ya ini tadi how to improve-nya, practice, kemudian practice in front of friends, kemudian practice in front of webcam seperti ini, Zoom meeting seperti ini. Kemudian take note of effective speaker. Can note of effective speaker and adopt their successful habit. Jadi kalian bisa mencari speakers yang public speakers yang sudah terkenal. Kalian bisa make a note apa sih yang harus mereka kuasai ketika mereka menjadi public speaker. Kemudian gesturnya seperti apa, kemudian eye contact-nya seperti apa, kemudian presentasinya seperti apa, ya itulah yang harus kalian take a note. Kalian harus punya catatan-catatannya. Oke,
that's all untuk materi hari ini. So untuk tugas minggu depan, mungkin untuk 2 pertemuan, saya nggak tahu 1 atau 2 pertemuan ya, kena materinya adalah speaking, maka ya minggu depan kita akan speaking, kita akan praktis speaking. I will make it offline for some of you. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan ya, sebagian online, sebagian offline. Tetapi untuk minggu depan, yang minggu depan kebagian offline, kebagian luring, maka silahkan prepare speaking bebas. Saya kasih kebebasan ya, maksudnya pilihannya adalah kalian make a presentation, terserah presentation apa, bisa individu, bisa kelompok, atau make a short conversation, membuat percakapan sederhana. Kalau percakapan otomatis 2 orang maksimal ya. Kalau percakapan 2 orang, tapi kalau make presentation kalian mau individu juga boleh, mau kelompok juga boleh. Saya nggak akan lihat materi yang kalian bicarakan apa, tetapi yang saya lihat adalah how you speak in English. Jadi bagaimana kalian ngomong dalam bahasa Inggris, baik itu di bagian presentasi atau bagian short conversation. Otomatis kalau presentasi kalian harus buat PowerPoint-nya juga, tapi kalau short conversation kalian nggak harus buat skripnya, kalian langsung maju berdua make a short conversation. Nanti kita diskusi minggu depan secara offline. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, saya mau bertanya, itu nanti apa itu menitnya itu berapa, Pak? Ditentukan atau terserah? Maksimal 5 menit ya. Jadi maksimal Iya, Pak. 5 menit aja. Yang nggak usah panjang-panjang nggak apa-apa. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada nggak? Pak, untuk percakapan nanti gimana, Pak? Maksudnya gimana? Untuk yang kan tadi ada yang satu presentasi, yang boleh milih, yang satu untuk percakapan 2 orang tadi. Nah, untuk percakapan itu bagaimana? Maksudnya Gimana? topiknya bebas gitu. Yes, topiknya bebas, terserah. Untuk yang presentasi juga ya. Yang presentasi dan yang conversation topiknya bebas. Saya nggak membatasi topiknya apa, terserah kalian mau buat misal conversation tentang olahraga atau conversation tentang bisnis, it's okay, nggak masalah. Kalau presentasi, misal kalian mau presentasi produk atau mau presentasi apapun, itu terserah kalian. Yang saya lihat bukan materinya, tapi yang saya lihat adalah bagaimana kalian ngomong dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Nanti saya langsung kasih feedback sekalian gitu. Jadi terserah materinya seperti apa. Ya, ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Nanti silahkan kalau memang ada pertanyaan, silahkan seperti biasa ditanyakan di grup WA. Nanti as fast as I can saya jawab. Oke, itu dulu untuk hari ini. So sorry sekali lagi hari ini pertemuan pertama di sini saya daring ya, karena saya ada kegiatan juga di kampus Ngawi. Setelah ini kemudian minggu depan silakan disiapkan semuanya. Kemudian berhubung ini juga masih suasana Lebaran, kemarin sudah ada yang bilang di grup, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau memang ada kesalahan
saya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kalau ada tugas-tugas saya yang mungkin memberatkan, ya saya mohon maaf karena mau nggak mau itu yang harus saya kasihkan ke kalian. Tapi apapun itu semuanya itu adalah untuk kebaikan kalian ke depannya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, itu dulu untuk hari ini. Silahkan bebas untuk grupnya, silahkan kalian bentuk sendiri. Untuk kalau mau individu juga silahkan. Saya nggak akan memberikan harus seperti ini enggak. Jadi nanti semua saya bebaskan ke kalian. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan di kelas. Nanti semuanya disiapkan dengan baik. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.